nggak usah dikocor. Jadi kalau misalnya di tangki itu ya buat nyemprot nyiram. Kalau mau mupuk beda kan nyiram. Kalau mupuk sama nyemprot hama, ya kan? Nah nanti kalau udah tumbuh, udah segini ya, mau mupuk kasih urea gitu. Udah untuk pengiritan pupuk, karena kalau dilepas di setiap ini kan takarannya kita nggak tahu kan. Jadi ada yang banyak, dan itu juga porsi pupuknya pasti menghabiskan banyak, gitu kan. Nah untuk meminimalisir pupuk, misalnya satu ember ukuran 25 lah minimal, 25 liter misalnya ya. Udah taruhin 1 gelas pupuk atau 1,5 gelas, tuangin di situ, hancurin, udah hancur semua pupuknya, udah langsung disiram. Misalnya tuh mau nyiram 1 gelas per 1 pohon, terus nah jadi udah cukup, itu pemupukan sekaligus penyiraman sekali. Iyalah kata saya tuh kayak gitu, ini mah harus disiram katanya. Kalau nanam kangkung, sawi, bener. Kalau saya misalkan ini dari sini saya mau nanam sawi, kangkung, itu perlu disiram 3 kali kan. Kalau kangkung, sayuran itu dia butuh perairan, Pak. Iya. Nah makanya wajib dia harus punya ginian, karena kalau dia seperti itu nggak bisa digenangin air, Pak. Cuman tanahnya itu harus tetap lembab. Kalau kangkung, sawi, bayam, tapi tidak bisa dia dalam genangan gitu, artinya maksudnya. Tapi dia tanahnya harus lembab, makanya dia air itu harus dia berada di dalam parit terus airnya. Jadi buat misalkan kita nyiram itu enak. Satu, kedua, salah satu fungsinya jaga-jaga buat dia itu enggak ini tanaman itu. Kalau cabai, nah kecuali nanti kalau kita ngelihat banyak hama, misalnya hama ulet atau apa, ya baru kita pakai paling decis atau apa gitu ya, yang lain gitu ya, paling untuk nyemprot itu. Cuman tekniknya kalau mau pakai penyiraman sekaligus pemupukan, jangan sampai kena daun. Iya, memang benar itu. Kalau jarak tanamnya berapa senti, Pak? Antar satu tanam dengan satu tanamnya? 50 Pak. 50 senti? Mau setengah meter berarti ya? Cabai gede apa cabai rawit? Terserah, karena cabai itu kan semakin usianya itu kan semakin gede, Pak. Jadi bukan tanaman sekali panen kalau cabai. Iya. Jadi semakin tua justru semakin regap dia. Jadi ketemu, memang benar Pak. Jadi porsi tanamnya itu minimal 50 lah. Iya, memang benar sih. Jadi pertama nanam sampai ini tuh nggak usah disiram, nggak usah. Nggak usah, Pak. Oh gitu. Berarti karena yang kita tanam itu kan bukan biji. Pohon ini mana langsung jadi pohon ya. Terkecuali kalau sekarang kita mau nanam biji, Pak. Bijinya seperti ngipuk lah gitu ya. Baru ya harus kena air. Kalau kita nanam bibitnya itu kan sudah tumbuh tuh. Sekitar sinilah yang efektif untuk kita. Ya udah tinggal tanam, tapi dengan itu tadi pupuk udah ditaruh tuh di lubang tanam. Taruh di lubang tanamnya. Nanti pada saat 2 atau 3 hari kemudian kita biarkan itu, baru tuh tanam timbun sambil ditekan. Emang benar Pak, itu taktik. Wah, itu di situ cara nanam cabai gini ya. Nah, nggak disiram-siram. Ya dengar-dengar di sini harus disiram lagi. Saya ketawa, baru terkecuali kalau bibit muda gede gini baru dipindahin. Panas kayak gini wajar dia butuh siraman kan. Makanya kalau bisa tanamnya jangan siang, Pak. Pak RT. Proses stresnya itu
lumayan riskan Pak. Mm-mm. Makanya kalau bisa nanam pagi sampai jam 10 lah, nanam shot. Nanti kalau mau sore lagi, misalkan pokoknya jangan sampai di terik matahari yang benar-benar, Iya. karena untuk menghindari tingkat stresan bibit. Jadi ngehambat juga gitu Pak. Emang benar ada perbedaan. Misalkan Ya. satu pohon ini buahnya udah merah semua, ini baru sedikit. Ya. Emang ada perbedaan di situ. Saya perhatiin, oh kayak gini, kok kayak gini. Oh, Gitu Pak. Ini kan menurut ini gitu sederhananya. PT gorengan, PT cucur. ini mah tuh. taktik Ayo. yang kalau misalkan pertanian, taktik pertanian zaman sekarang kan. Kalau zaman waktu saya terjun langsung kan seperti itu, hampir mirip-mirip Pak. Ya seperti misalkan kita mau nanam kan taruh pupuk dulu. Kalau saya kan dulu kayak gitu. Jadi digali dulu nih orang tua saya dapat berapa, misalkan dapat 10 baris, baru saya pakai ember tuh yang 25 kilo, itu pupuk kandang tuh yang saya ingat, yang jerami yang bekas bikin jamur tuh sama kok. Enggak, bikin jamur itu Pak, itu kan obat juga kan, pupuk, udah obat, udah kompos lah, itu sama pupuk kandang itu, kayak habis semua nih, kayak hijau, sampai kayak gini, nah, baru ke genggam kayak gini, taruh katanya, genggam taruh, ukurannya genggam gini, Ya itu. terus saya, nah ditinggal sama saya tuh 4 hari, nah baru saya 4 hari itu cabut bibit, saya potong sama orang tua tuh, dipotong, saya dikasih jarak segini nih, batangnya doang. Apa mungkin tumbuh, kata saya tuh batangnya? Gak mungkin lah Pak, katanya, nanti aja lihat. Bener itu, yang kita Ya. ambil kan sirung sama buahnya. Jadi ada 2 teknik Pak. Pertama teknik murni. Kalau mau menggunakan teknik murni dengan mengharapkan tunas itu berkembang asli, langsung tanam. Iya. Dan itu tingkat ketinggian pohon itu dominan lebih tinggi. Ada perbedaan ya. Tapi kalau mau dipotong itu nanti untuk Tempiak bahasa Sundanya. memunculkan Cabang-cabang tunas baru. Jadi cabai itu nggak menjulang ke tinggi Pak. Iya. Cuman segini, Ya. enggak tinggi. Nggak menjulang ke tinggi, jadi dia ngelebar lah, istilahnya Iya. ngelebar. Jadi kalau dataran kayak gini nih tertutup Pak. Ya. Kalau kayak baris tuh baris semua. Saya sampai kayak gini. Jadi dari pohon yang satu ke pohon satu itu Nyatu. ketemu nanti gitu. Buahnya itu juga akan lebih banyak itu Pak. Iya. Akan lebih banyak karena tunas-tunas baru itu nanti kan dari situ muncul. Iya. Jadi cabai itu akan semakin banyak buahnya ketika dia semakin banyak Tunas. cabang. Iya sih emang betul. Makanya Jadi orang-orang yang teknik lapangan kalau dia mau ngejar itu pasti dia pakai potongan. iya. Cuman proses ininya agak sedikit lebih lamban dibandingkan Betul. dengan yang asli. Iya. Mandor mau beda Iya dong. betul Pak. Memang benar. Waktu itu saya kan misalkan ngegarap waktu nanam cabai kan Aing banyak puting lokasi Ima. di sini. Jambaran. Ada 3 lokasi. Waktu itu kurang lebih 1 hektar Ngimpi tapi madiding yang gedor itu dipotong Yang semua mita sama dia yang yang nggak dipotong kesulitan. tuh. Nah, itu agak perbedaan. Saya mikir gini, ini yang di pohon daunnya kata saya, ini yang enggak kata orang tua saya. Sok kamu belajar. Tapi Belajar dalam arti kalau misalkan ini sekolah mungkin saya perhatiin ini kok cepet, berarti panen duluan. ya dia lebih cepat dan yang dipotong itu porsi buahnya akan lebih besar, Iya. lebih banyak gitu. Mm-mm. Lebih banyak Pak. Jadi Cuma yang lamban. yang nggak Agak dipotong tunasnya itu kok misalkan ada 17, yang merahnya ini ada 10, berarti sisanya 7. Oh perbedaannya di sini mungkin. Oh iya Pak, jadi saya sekarang paham. Nah ngerti kamu, ngerti. Kalau kayak sekolah katanya, nah ini sekolah pertanian contoh katanya. Oh iya. Untung saya perhatiin itu gitu. Jadi di situ letak perbedaannya Pak. Cuman ya tadi itu sedikit lebih lamban daripada yang bibit murni. Iya, memang Karena betul. dia menunggu tunas ini dulu berkembang. Kalau itu kan langsung tuh
berbuah langsung, kembang langsung, muncullah ini bahan buahnya ini. Emang bener Pak, enggak Kalau- ini. Kalau saran saya di sisi Mana, lain juga Iya, Pak. tidak membutuhkan tenaga yang ekstra, udah lapangin aja, lapangin pada saat penanaman, tarik benang. Kalau ini kan hanya sekedar untuk kelihatan rapi doang sebetulnya Pak. Iya, Kalau ngebaris kalau- doang. kalau di tempat lapang seperti ini gitu ya, karena ini kan kita di dataran tinggi kan. Nggak khawatir, kita sangat-sangat tidak khawatir kalau ada genangan yang berlebihan. Nah nanti untuk membuat rapi ini kan kita bikin sifat nih, kita bikin sekarang pilihannya kan kita mau pakai tenaga atau kita akan memanfaatkan alat yang sederhana tapi hasilnya sama gitu. Kan pilihannya kan di situ Pak. Seperti misalkan Nah, kalau ini kan nanti akan bikin rapi. Nah untuk kita bikin rapi, kenapa kita nggak pakai sifat aja misalnya, benang sifat ini tarik. Misalnya kita udah bikin ini nih, jarak tanam 50-50, udah tinggal kita bikin lubang di setiap simbol rapia ini gitu. Sama posisi kerapiannya juga akan sama. Gitu. Karena ini nggak akan berfungsi terlalu banyak Pak, kalau menurut saya gitu ya. Mohon kalau maaf. dibikin seperti ini ya, terkecuali ya balik lagi kayak pakai yang plastik itu ya. Ini kan lumayan ini satu parit ini, lumayan ini kalau misalnya 30 cm kali sekian parit gitu misalnya. Iya. Sudah berapa tanaman yang bisa ditanam ini misalnya. Satu baris Pak. Hah? Minimal satu baris, satu pohon lagi lah. Ah, Perkiraan saya sih kalau seperti ini satu baris lah. kalau ini kan cuman satu baris cabai nih. Nah, Ini sekarang kalau misalnya kita nggak bikinin parit nih, nggak bikinin apa kayak gini nih istilahnya, nggak bikinin gundukan. Kalau misalnya kita tanam ini udah bisa kita nanam satu di sini, satu di sini. iya. Jadi Betul. tadinya kita bisa nanam satu, kita bisa nanam dua, dan efektivitasnya sama karena ini tidak akan berfungsi apa-apa ini Pak, hanya lahan sia-sia gitu, akan jadi lahan sia-sia. Nah sekarang daripada sia-sia, kenapa kita nggak manfaatin gitu misalnya. Ini logika sederhananya gitu. Sementara ini tidak akan berfungsi maksimal untuk tanaman yang kita tanam di sini, terkecuali kalau di tanah persawahan yang aliran air itu aktif gitu kan, kemudian dia berada di dataran rendah. Nah yang dikhawatirkan nanti ada genangan air masuk ke tanaman cabai, karena kalau udah begitu pilihannya ada dua, antara daunnya yang akan rontok dengan buahnya yang akan busuk. Karena cabai itu semakin dia panas akan semakin kuat buah. Gitu. Tingkat kebusukan buahnya itu Kurang. Iya betul. Kalau rencana saya mah nanti setelah ininya mau ditanam ini Pak, cikur. Itu Nah kalau cikur bagus begini Pak, bagus di galengan. galengan. Oh. Kalau cikur karena dia umbi-umbian. Berarti anu beladi itu jan cikur mah. Pajinya kan paji batasnya ya tata Kalau cikur mah meletik. bagus umbi-umbian, kalau digalengin kayak begini Pak. Kalau umbian emang harus digalengin ya, jangan datar ya. Karena dia kan proses perkembangan umbinya itu dia harus berada di tanah yang Yang gembur lah. gembur. Ya seperti kayak gini, Pak Haji, saya dulu nanam jahe merah, diginiin, Pak, memang bener. Ada perbedaan. Riset aja sendiri, bedakan antara penanaman dengan galengan, khusus umbi-umbian ya. Menanam dengan porsi yang menggunakan galengan dengan yang tidak, pasti akan lebih bagus buahnya. Iya, super semua itu. Yang pakai galengan ya. Bener Pak, super. Kalau umbi-umbian loh. Tapi kalau kita ngejar target buah, lebih baik jangan yang datar ya. duri, semangka, itu
kecuali kalau bonteng sayur Pak. Ah, bonteng sayur. Kacang panjang kayak Kacang gitu ya. panjang. Itu harus pakai galengan tuh Pak ya. Kayak gitu Oh, ya. iya. Sama kayak gini. Dia itu butuh Berarti Pak Haji eta bagi duanya orang batasnya eta tah. Anu kadi itu urang deui keungin cikur. bagi dua kumaha. Eta nu pas leutik. Tangkal Dan duren. duren leutik sama duren gede. Kan itu. Heeh, eta rek di pelakan cikur. Ieu mah rek dipelakan cabe kan itu. Nah, cikur badi itu, cengek badi. Berarti tasi emas Hmm. ente ngomong dah kudu Teu musim mah ku urang. kamari cenah Mas ini cenah. Moal moal. Jadi bingung urang na rugi cuk urang teh daripada misalkan ku si emas mendingan kena ku urang lah cuk urang teh. Geus ku urang teh di cikur. kudunya mah. Nah, Karena- kalau cikur pokoknya kalau sejenis umbi-umbian apa, Hmm. termasuk singkong juga lebih bagus digini. Diginiin Pak ya. Emang bener Pak, waktu itu saya sama kakak saya gini nanam perbedaannya Lihat, kayak ini sama Ini ilmu pertanian ini. lokal Pak. Di Makanya Jawa. harus Di- apa, di didokumentasikan. saya mikirnya gini kata yang petani ini, saya pertama nggak percaya Pak kalau mau nanam jahe ya di galengan kayak gini katanya dibikin sama nggak dibikin. Kakak saya nggak percaya jadi nggak dibikin kayak gini Pak, itu buahnya agak kecil-kecil. Nah orang sana kata saya ini mau masukin super, kakak saya bilang gini, iya juga sih. Ya iyalah, kan dia itu hidupnya petani ya. Nah, waktu zaman orang tua saya, kalau dibikin kayak gini, ini kan buat jalan. Fungsinya buat panen, juga buat nyemprot. Dia kan? Nah, setiap misalkan kita panen cabai itu, kita disemprot pakai Oscar. Nah, kalau misalkan kita yang saya agak belum ini, kalau kita nyemprot itu jalannya gimana kalau misalkan di sini ditanam Pak? Atur ini. jarak tanam Pak. Oh jadi 3 baris gitu, misalkan 3 baris. Kan misalnya kita mau bikin 2 baris nih, Iya. set tarik panjang di situ tuh. Ini jarak tanam satu baris itu 50-50. Nah ambil ke sini 1 meter Pak. Jadi antara ini dengan ini itu 50-50. Mm-mm. Nah 50-nya itu kosong. Set. Berarti hampir mirip kacang tanah ya. Persis seperti kacang tanah. Harapannya Wah di dia bah calik bah. kalau lahan yang kita kosongin yang setengah meter itu porsi jalan Pak Iya. untuk panen. Sebenarnya juga nggak terlalu ini sih, karena yang dikhawatirkan kan perkembangan cabai yang bagus gitu ya. Mm-mm. Itu doang sebetulnya. Karena kalau semprot kan kita nggak kayak nyiram. Beda kalau kayak nyiram kan harus dekat dengan ininya kan. Iya. Tapi kalau nyemprot dalam 1 baris saja kita Udah udah kena bisa ya? kena. Kalau tiga pohon itu udah kena ya satu semprotan Ini itu ya. untuk efektivitas lahan gitu, Mm-mm. pemanfaatan lahannya supaya maksimal daripada sekarang kasarnya Hilang tadinya, satu. kita mau nanam 100 dengan ini hanya bisa tertanam 50, Iya betul sih masuk Pak. Jadi kebuang sia-sia. kebuang sia-sia padahal galengan ini tidak berfungsi apa-apa untuk tanaman cabai Iya. karena dia yang kita cari itu kan buahnya bukan umbinya. Itu kalau ini nggak perlu diaruk cabai Pak, apa dilepas seperti misalkan kayak gini udah aja gitu. Udah gitu doang Pak, nanti pada saat penanaman gundukin. Oh jadi satu pohon itu ditumpuk gini misalkan. Oh nggak perlu sebaris misalkan kayak gini. Nanti kan kalau saya kan dulu tekniknya gini, seperti gini kan, dibikin apa? Bikin tarik benang kan, satu pohon itu udah dikasih pupuk kandang. Nah terus baru dibikin. Ini kan belum ada pohonnya. Kalau saya kan ada pohonnya dulu, baru dibikin kayak gini. Dulu tuh diaruk makanya namanya. kalau kita mau rajin bisa, tapi sebaris itu Pak, sebaris tanaman gitu ya. Oh jadi kalau misalkan 3 itu 3. Ya. Tapi kalau sebenarnya tidak berpengaruh Pak, maksud saya tidak berpengaruh itu kan sebenarnya itu fungsinya nanti
untuk penguatan pohon. Iya, akar kan. Kalau angin itu kalau misalkan Ya. banyak buahnya itu kan Hanya rubuh. Nah, nanti atur di porsi kedalaman, Pak. Oh, jaraknya berapa senti kedalamannya? Ya, segini aja cabai cukup. Oh, setengah pacul ya. Jangan pakai pacul, Pak. Bambu aja tajemin, udah set, tarik, set, tarik. Udah gitu. Ngapain pakai pacul? Seperti nanam jagung ya. Kayak nanam jagung, Pak. Gitu. Karena ini kan sekarang ini kan tanahnya gembur nih. Gembur, Pak. Nah, kalau udah gembur gini tinggal bikin itu aja Lubang kayak ini nanam lubang tanam. Jadi si pupuknya itu di gini gitu. Ya, Jadi nanti si akar cabai itu ada di atas pupuk kayak gini. Nah, nanti nggak apa-apa pada saat Bapak nanam tinggal ngores sedikit kan. Oh iya. Tinggal ngores sedikit udah timbul langsung dengan tanah yang di atas. Kan kayak gini, Pak. Ngasep, betul Pak, betul. Oh, kok jika ngasep teh Abah, melang Nah, jagung, kita melang bikin Contoh nih, dicontohin Udah nih. gini aja. Ini. Nah, kita masukin ini nih, pupuk. masukin pupuk misalnya kan. Mm-mm. Biarin 3 atau 4 hari. Nanti tinggal gini doang, Oh, tanam udah timbul. Sederhana. Pertama Bapak nggak capek. iya, satu ngirit kerjaan, bener Pak. Sederhana. Tinggal tarik ke tengah. Terus begitu terus. Iya Mau Pak. kangkung sama kecil coba nyiramnya. Nyiram susah. Nyiram kan cair Kalau misalnya Bapak butuh penyiraman misalnya. kan enak aja gitu Pak. tapi lama-lama Tidak akan seperti ini terus gundukan ini nanti, Pak. Iya. Tidak akan begini terus. Nanti juga ini ya, rata Makanya sedikit. saya bilang ini pekerjaan capek tapi Siang-siang dasarnya gitu ya, Pak. Betul Pak. Memang betul. Saya juga Saya bikin ginian. Tapi manfaat untuk tanaman itulah itu tidak yang terlalu mulai ini tadi sok aja kecil nih. sekarang. sampai sana kan Kalau sudah 5 bulanan ke depan, Bapak nanam di atas nih. Ini nggak akan mau begini ditanamin terus. kencur Pasti dia akan Pak Bos. Bapak semalam nanyain ke saya. iya. akar Mau itu. kan gitu Ya, ini makanya Tadi dibilangin itu bener kata Pak. Pak Heru bagusan di ini katanya kalau Kalau nanam iya. kencur. kalau kencur kayak gini. Makanya oh ya udah tanah itu aja lah. Tadinya rencana saya di sini nih, Baik lapang. di pinggirnya Itu gitu. rencana Memang teknik yang memanfaatkan zaman kita. orang tua dulu kayak gitu Pak. Makanya saya nanya dulu waktu sama orang tua, Pak kenapa cabai diginiin? Lebih Buat jalan. pakai 1000. Oh, Kalau hanya CNN. sekedar buat jalan kan kita bisa bikin taktik yang tidak memakan banyak ini gitu loh, Pak. Hanya alasan jalan misalnya. Karena ya betul juga kata Bapak misalnya kalau sekedar mungkin jalan gitu ya. Tapi kan kita bisa atur dengan jarak tanam. iya. Misalkan kita mau jaraknya misalkan 3 baris atau 4 baris, kalau kejangkau buat nyemprot Ya. itu yang diutamain kata saya gitu. Kenapa Itu Pak doang. nggak dimanfaatin ini? Misalkan kalau nyemprot kan kalau kayak gini sebaris gini agak kaku kata saya tuh. Jadi harus gini nih. Tapi Iya. jangan gini potongnya kurang ya. Nyemprot harus gini minggir. Iya. Kata saya dua-dua aja. Di tengah obatnya kena dong kata saya tuh. Ah kamu mah ngeyel mulu katanya. Tahu ya bukannya gitu Pak. Maksud saya gini. Satu pohon ini ada manfaatnya kata saya tuh gimana? Nanti kan dia menghasilkan buahnya yang butuh kita. Butuh kekuatan pohon, Pak. Kayak Kencur, cabe jahe. Dia nggak butuh kekuatan pohon karena yang kita harapkan ini kan umbinya. Kalau cabe, kalau dia nggak kuat pohonnya akan berpengaruh ke Buahnya ya. Perbedaannya itu ya. itu, Pak. Kalau umbi-umbian Bisa mau dirubah bah. seperti ini nggak masalah. Berarti kurang untuk kudu digoak. Nggak perlu pakai cangkul ya. Nggak usah. Misalkan kayak gini, misalkan udah rata nih, tinggal pak, tarik Nggak usah benang pakai aja. cangkul. Bener Makanya bah, irit biji. saya pakein ginian ini supaya Bapak tinggal tanam karena nanti ini kan tanahnya kan langsung hancur nih. Mm-mm. Udah pada saat
proses ini udah siap tanam gitu Pak. Nah tinggal nanti Bapak tarik benang itu untuk Lurus ngerapiin, supaya lurus lah ya. lurus ya, Betul. tanamannya biar lurus. Hmm. Nah, nanti tinggal ngatur porsi jarak tanamnya. Kalau yang ke sono 50, ambil ke sini 1 meter gitu. Kalau mau jarak tanam itu dalam satu baris itu 2 gitu Pak. Nah sisihin 50 Buat jalan kita. buat jalan sono. Misalkan kayak gini lah. Jarak tanam 50 ke semeter. Ya, Untuk semeter persegi. gak usah meter persegi Pak, karena dia cabai itu kan jarak perkembangannya itu nggak mungkin akan sampai 1 meter Pak. Nggak mungkin akan sampai 1 meter. Paling 50 dia ketemu nanti. Si ininya ya, Ya, jadi dahannya. dengan pohon yang ini kan, Iya betul Pak. ini- Jadi rimbun. ya ini 5 titik awal kan, 50, terus 50. Nanti ini dengan ini, kalau udah ini ketemu Pak. Betul. Karena kalau 1 meter masih ada jarak nanti di sini kan. Iya. Ini untuk memaksimalkan lahan ya. Iya. Untuk kita berpikir supaya penanaman yang tadi target kita 1000 bisa ketanam semua. Betul. Dia Waktu cuma diratakan dia lebih bagus. Kita lah mau diratakan jadi tanah sama kan. Wah, Bang. Berarti Pak ya terkena dicikan ya Pak? Kita diulang ini diratakan. Oh, ratakan ya. Ntar pakai itu aja. Tanah iya. tekudu Pak, tekudu ku pakai cangkul ke pakai iya we, tinggal babaskeun. Itu emang kata si bapak mah bah, jadi hiji irit tanaga, kedua pagawean. Memang bener. Ayeuna lamun urang sorangan dikieun ieu kan di tanah buru kos kieukeun cenah. Mikir heula urang mah. Kecuali kalau kita mau nanam di tanah sawah. Iya emang Kalau itu mah harus wajib kayak gini ya. kalau itu, karena sawah yang namanya sawah ini kan pasti dia punya Banyak irigasi. air ya. Cuman Mengandung memang, air. memang bener Pak, kalau misalkan kita nanam cabai, misalkan jalan ini kayak gini tertimbun air ya, apalagi sampai melebihi seperti Iya. ini, itu dia busuk semua. Kata Pasti, saya Pak. tuh, Kalau Ber- nggak buahnya busuk, daunnya habis layu. kata saya ini mah jadi sensitif masuknya. Cabai itu tanaman yang tidak bisa banget Banyak air. kelebihan air. Iya, Busuk ya kalau kelebihan air Pak ya. jelek lah. Kalau bisa mah ya emang jangan disiram Pak ya. Biarkan aja ya. Jangan. Udah we penyiraman. Ulah Pak Ji. Ngomongnya siram senang. Astaga. Ulah disiram terus kayak mau siram senang. Ajakal tadi direkam, awalnya sah-sahan kanyawan tadi dinya tadi. Anu yeuna. Nah, Iya. tapi kalau langsung disiram, sok buktikan aja Pak nanti.